generasi juara. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih tetap sehat bukan? Benda berdoa semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kalian akan mempelajari tentang unsur instruksi dongeng dan teknik menggambar 3 dimensi. Selamat menyaksikan, tetap semangat. Assalamualaikum generasi juara. Materi hari ini adalah unsur intrinsik cerita dongeng dan teknik menggambar 3 dimensi. Tujuan pembelajarannya, pertama, mampu menuliskan unsur intrinsik cerita yang dibaca dalam bentuk peta pikiran dengan terperinci. Yang kedua, mampu menggambar bertema nelayan dengan kreatif. Unsur intrinsik cerita adalah unsur yang menyusun cerita dari dalam. Unsur intrinsik terdiri dari yang pertama, tema, kedua, latar, ketiga, penokohan, keempat, amanat, kelima, alur, dan yang terakhir, sudut pandang. Unsur intrinsik yang pertama, tema. Tema adalah gagasan utama yang menjadi dasar bagi pengarang untuk menyusun sebuah cerita. Unsur intrinsik yang kedua adalah latar. Latar atau setting adalah deskripsi atau penggambaran situasi tentang tempat dan waktu terjadinya peristiwa. Unsur intrinsik yang ketiga, penokohan. Penokohan mencakup tentang tokoh dalam cerita, dapat digolongkan menjadi 2, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Unsur intrinsik yang keempat, amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca melalui cerita. Unsur intrinsik yang kelima, alur. Alur atau plot merupakan rangkaian kejadian yang terjadi dalam cerita. Untuk alur ada 3 jenis, yaitu alur dalam cerita ada alur maju, mundur, dan campuran. Unsur intrinsik yang keenam adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam cerita. Sudut pandang dibedakan menjadi 4, yaitu sudut pandang pertama, orang kedua, orang ketiga, dan campuran. Nah, sekarang kalian harus mengetahui jenis-jenis alur. Alur maju mengisahkan suatu peristiwa mulai dari awal hingga akhir cerita. Jika alur mundur mengisahkan suatu peristiwa mulai dari akhir kemudian maju ke bagian awal cerita. Jika alur campuran mengisahkan suatu peristiwa dari bagian awal kemudian ke bagian akhir. Setelah itu kembali ke awal lalu maju lagi ke bagian akhir. Jenis-jenis sudut pandang. Sudut pandang orang pertama menggunakan kata ganti aku sebagai pelaku utamanya. Jika sudut pandang orang kedua menggunakan kata ganti kamu sebagai pelaku utamanya. Sudut pandang orang ketiga menggunakan kata ganti ia sebagai pelaku utamanya. Sudut pandang orang campuran menggunakan kata ganti aku dan kamu sebagai pelaku utamanya.
jika kalian memberi pendapat atas suatu cerita. Setiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai suatu hal. Pendapat dapat berupa pujian atau kritikan. Jika pendapat kalian berupa pujian, berarti tanggapan positif mengenai suatu hal. Jika pendapat kalian tentang kritikan, berarti tanggapan negatif mengenai suatu hal. Sekarang, tata cara yang harus diperhatikan saat memberikan pendapat. Yang pertama, pastikan kamu telah membaca teks dengan seksama. Yang kedua, pendapat harus didasarkan pada apa yang dibahas dalam teks. Yang ketiga, pastikan untuk menyampaikan pendapat dengan sopan dan tidak emosional. Dan yang keempat, ungkapkan secara jelas bagian mana yang layak mendapat pujian atau kritikan. Nah, sekarang tibalah asesmen harian untuk kalian. Bacalah cerita Tupai dan Ikan Gabus pada buku tema 4, subtema 3, pembelajaran ke-1. Kemudian, tulis unsur intrinsiknya dalam bentuk peta pikiran seperti halaman 96. Atau sebagai berikut. Kemudian kalian kirim ke Telegram masing-masing wali kelas. Teknik menggambar 3 dimensi. Karya 3 dimensi adalah karya yang memiliki volume, menempati ruang, dan dapat dilihat dari segala sudut pandang. Contoh teknik menggambar 3 dimensi bertema pantai. Yang pertama yang harus kalian lakukan, buatlah sketsa gambar terlebih dahulu. Yang kedua, mulai menambahkan benda-benda seperti badan perahu nelayan. Yang ketiga, tambahkan sketsa tiang dan layar perahu nelayan. Yang keempat, tambahkan beberapa detail gambar seperti pohon kelapa dan hewan laut. Yang kelima, tebalkan sketsa yang telah dibuat dan hapus garis yang tidak terpakai. Dan yang keenam, warnailah gambar menggunakan media yang kalian pilih. Untuk tugas menggambar 3 dimensi bertema pantai, kalian bisa menggambar di buku gambar, kemudian dikirim ke Telegram masing-masing wali kelas. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak juara.